masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait materi mengevaluasi tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan juga daerah. Ini anak-anak sudah pada tahu kan apa itu tanda baca? Yang tahu tanda baca? Sebelum kita masuk ke materinya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami penggunaan tanda baca secara tepat dalam kalimat. Kedua, mengetahui kaidah penulisan kata berbahasa asing, daerah sesuai dengan diri, dan yang terakhir, mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan penulisan kata tepat. Apa itu tanda baca? Ada yang tahu? Apa itu tanda baca? Izin menjawab, Pak. Baik, kepada pendengar silakan. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam penulisan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai artikulasi, penekanan dan intonasi dalam bahasa tertulis. Baik sekali jawaban dari pendengar. Selanjutnya yang mana? Ini tanda baca merupakan simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat pembacaan. Baik sekali jawaban dari Amanah. Pada Adila, tanda baca itu? Jadi tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Biasanya tanda baca ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Selain itu menunjukkan kata-kata dan struktur pada suatu tulisan, tanda baca ini juga berfungsi sebagai tanda jeda dan mengatur intonasi saat kita membaca, Pak. Baik sekali jawaban dari Adila. Yang terakhir, Dara, apa itu tanda baca? Saya setuju dengan pendapat teman-teman Pak. Jadi tanda baca itu adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk memudahkan membaca memahami tulisan. Ya, tepat sekali jawaban dari anak-anak bahwasanya tanda baca tadi itu adalah simbol yang digunakan untuk menyusun struktur kalimat dan membantu pemahaman makna. Di sini ada banyak sekali tanda baca apa yang anak-anak tahu di sini? Sebutin. Tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya. Baik, tepat sekali jawaban dari Adila. Dan juga ada fungsi tadi ada titik, tanda koma, tanda tanya, dan juga ada fungsi tanda baca. Ada yang tahu fungsi tanda baca itu apa? Fungsi dari tanda baca? Ya, Adila. Pak, contohnya tanda baca titik untuk berhenti. Jadi yang lain bagaimana? Untuk yang lain? Fungsi dari tanda baca tepat sekali jawaban dari Adila. Saya, Pak. Boleh. Untuk tanda tanya untuk kita ingin menanyakan sesuatu, Pak. Itu apa itu tanda baca? Tanda baca tanya. Baik sekali jawaban dari Adila. Fungsinya yang pertama itu membantu membaca memahami isi teks, yang kedua menyampaikan emosi atau informasi dan menghindari ambiguitas. Jadi kalau tidak ada tanda baca memahami isi teks itu sangat sulit. Teman-teman ada yang membawa spidol? Iya, Pak. Jadi saya ada contoh sebuah kata, contohnya yaitu kucing, koma, makan tikus, mati. Kira-kira siapa yang mati? Kucing, koma, makan tikus, mati. Siapa yang mati? Tikusnya yang mati, Pak. Tepat sekali ya. Kalau lagi kucing, makan tikus, koma, mati. Siapa yang mati? Kucing. Tepat sekali. Jadi untuk penggunaan tanda baca tadi fungsinya yaitu membantu pembaca memahami isi teks dan juga menghindari ambiguitas. Selanjutnya dari sini tadi disebutkan oleh Adila jenis-jenis tanda baca tepat sekali ada titik untuk mengakhiri kalimat pernyataan, yang kedua ada koma untuk memisahkan elemen dalam kalimat, terus juga ada titik ruang yang menandai daftar atau kalimat langsung, yang keempat ada tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya, yang kelima ada tanda seru mengungkapkan emosi atau perintah, dan yang keenam tanda kutip menandai kutipan atau istilah khusus, dan yang terakhir tanda hubung menghubungkan kata pada. Ada yang bisa memberikan saya contoh dari tanda hubung, contoh kata tanda hubung menghubungkan kata. Contohnya, maksudnya ada banyak anak-anak bisa dituliskan dengan ada banyak anak bisa dituliskan dengan anak, tanda hubung anak, jadinya anak-anak. Untuk tanda seru tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya untuk menyampaikan emosi atau
buka pintu ini. Intonasinya seperti itu. Jangan buka pintu ini. Baik sekali jawaban dari Zara. Untuk selanjutnya untuk tanda baca koma, ada yang ingin memberikan contoh tanda baca koma seperti tadi yang contohkan dengan tanda koma, tanda tiga keamanan, memberikan contoh. Biasanya koma ini sangat penting dalam penulisan kalimat karena beda koma itu bisa menjadi beda makna. Ada yang dapat memberikan contoh? Ya, silakan. Contoh dari tanda koma ini berdasarkan bentuknya koma, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, dan konsumsi manusia. Tepat sekali jawaban dari ketiga. Koma juga bisa menjadi keterangan lebih lanjut. Selanjutnya penulisan kata berbahasa asing. Yang pertama kata asing yang diserap ditulis miring atau italik. Sudah pada tahu kan kalau kita menulis kata asing, contohnya seperti online, mohon maaf ini tidak saya kirimkan online itu harus ditulis secara italik atau ditulis secara miring. Nah, sekali secara miring dan juga penyesuaian fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Penyesuaian fonologi yaitu pelafalannya dan morfologinya yaitu kalimat. Dan ada yang dapat memberikan contoh terkait penulisan berbahasa asing seperti contoh komputer jadi komputer dan dari ada yang dapat memberikan contoh komputer seperti sedang saat ini sedang belajar itu dan itu penulisannya jika kita menulis di karya tulis kita itu harus di ya betul menjadikan atau dari tepat sekali. Selanjutnya menggunakan kata berbahasa daerah. Yang pertama menggunakan huruf Latin yang sesuai dengan bunyi aslinya. Dapat ditulis miring jika masih dalam konteks asli. Dalam bahasa Jawa contohnya itu sebuah pecel dan ditulis tetap sebuah pecel. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa tetap ditulis masih lewat bahasa Bugis, contoh Makassar dan Bugis. Ini kan konteks aslinya tidak miring, jadi tidak perlu dimiringkan. Jika kata dari daerah tersebut miring, kita harus dimiringkan. Jadi seperti itu. Dan saya meminta untuk anak-anak membuat satu kalimat menggunakan tanda baca, bebas menggunakan tanda baca saja. Nanti dibacakan tanda bacanya dan nanti satu orang satu buat kalimat. Bapak tunggu selama 2 menit. Anak-anak membuat satu kalimat saja dengan bebas menggunakan tanda baca apa saja dan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing itu disilakan. Ini untuk jenis-jenis tanda baca yang bisa digunakan. Jika ada yang lain juga boleh digunakan. Untuk silakan untuk membuat satu kalimat dengan menggunakan tanda baca nanti dibacakan satu persatu. Di sini tidak ada yang salah, jadi sama-sama kita belajar dan berproses bersama. Kalau dari jenis-jenis tanda baca ini masih ada yang mau ditanyakan? Sambil teman-teman membuat sebuah kalimat atau dari materi-materi sebelumnya. Apakah sudah membuat kalimatnya? Sudah, Pak. Sudah, tidak? Silakan dibacakan. Izin Pak, saya menggunakan tanda tanya. Contoh kalimatnya, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Jadi kita sekali bagaimana? Menurut rekan-rekan apakah tepat? Tepat, Pak. Baik, pada jawaban kalimat dari ketiga untuk menggunakan tanda baca tanya. Untuk kemana? Menggunakan tanda baca. Di sini saya memberikan contoh menggunakan tanda baca, tanda hubung, tanda koma, dan tanda seru. Contohnya, hati-hati di jalan, koma, ya, seru.
dan kata seru. Selanjutnya jelas sudah menemukan. Jadi saya menggunakan tanda seru dan juga tanda koma. Contoh kalimatnya, wah, koma, pemandangannya sangat indah, tanda seru. Jadi informasinya, wah, pemandangannya sangat indah. Baik, tepat sekali ya untuk intonasi dan penggunaan tanda baca dari Adila. Selanjutnya dari Zara, apa sudah? Ada Pak, tanda hubung dan tanda Tanda hubung dan silakan untuk baca. dan tanda apa juga Pak? Buku itu sangat cantik ya. Itu sangat cantik ya. Apakah tepat menurut teman-teman? Buku itu sangat cantik ya. Buku itu koma sangat cantik ya. Itu koma sangat cantik ya. Tepat ya untuk Iya. kalimat dari Zara. Untuk rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait tanda baca dan penggunaan kata berbahasa asing dan daerah? Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan tanda baca? Saya Pak, Baik, kepada Ila silakan. mengapa kita perlu menggunakan tanda italik di bahasa asing Pak? Baik, tanda italik. Kenapa juga perlu menggunakan tanda italik? Ya, karena ketika kita menyerap dari bahasa asing itu kita perlu menandakan mana yang berbahasa Indonesia, mana yang berbahasa atau serapan. Jadi itu sangat perlu untuk tanda kita agar kita tahu mana bahasa yang benar dan mana bahasa yang tanda Indonesia. Seperti itu. Ada yang tanyakan kembali? Saya Pak lagi. Boleh. Jadi kenapa intonasi yang digunakan itu harus sesuai dengan tanda baca Pak? Baik, jika kita menggunakan tonasi yang salah, contoh kita marah kepada seseorang, jangan digeser kursinya, tapi kita menggunakan kata yang bagus seperti, jangan digeser dong, ternyata kayak kurang gitu ya, kayak nggak tepat penggunaan intonasi dan tanda baca dan tanda baca seru biasa digunakan untuk menggambarkan intonasi seseorang berbicara. Jadi penggunaan intonasi dan tanda baca itu sangat-sangat tepat karena itu sangat berpengaruh pada makna atau kronologi. Kronologi itu adalah berdasarkan kalimat. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, anak-anak saya akan memberikan tugasan untuk di rumah. Silakan membuat kalimat. Masing-masing kalimat harus mempunyai tanda ini kita 7 kalimat dan harus sesuai dengan jenis-jenis tanda baca yang saya contohkan di Salinja. Silakan membuat nanti di rumah, minggu depan dikumpulkan dan harus sesuai dengan tanda baca dan menggunakan kata bahasa asing dan juga bahasa daerah. Jadi 7 kalimat dan menggunakan bahasa asing dan juga berbahasa daerah. Ada katanya diselipin di kalimat tersebut ya. Baik Pak. Untuk materi pada hari ini sekian. Adakah yang dapat menyimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Untuk pertemuan apa yang didapatkan oleh anak-anak pada pertemuan hari ini? Silakan. Ada yang menyimpulkan? Tidak ada yang salah di dalam proses pembelajaran karena di sini kita sama-sama belajar dan berproses. Ada yang menyimpulkan? Mana? Ingin menyimpulkan? Putri dia? Menyimpulkan
digunakan untuk menyusun struktur kalimat dan membantu makna. Nah, fungsi dari tanda baca ini membantu pembaca memahami isi teks, menyampaikan emosi atau informasi, dan menghindari ambiguitas. Kemudian juga banyak fungsi tanda baca dan titik, koma, dua, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, tanda huruf, dan juga tadi ada huruf italik dan didirikan untuk kalimat berbahasa asing. Itu Pak. Baik, kali ini untuk Adila, terima kasih atas simpulannya pada pertemuan hari ini. Untuk rekan-rekan lain terus berproses di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, karena tadi dibuka dengan doa dan tutup juga dengan doa. Untuk kelas, silakan memimpin doa. Mereka berdoa mulai.